Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Naam, kita lanjutkan pelajaran kita di surat At-Tahrim ayat 6 dan ayat 7. Naam, tinggal sedikit mungkin kita selesaikan hari ini ya, karena kemarin saya belum sempat mengirimkan pelajaran. Jadi mungkin insya Allah kita selesaikan hari ini, dan tinggal pelajaran fikih insya Allah kita selesaikan fikih minggu ini insya Allah ta'ala. Nah, ayat yang ke-6 dan ke-7 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia ini untuk menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan juga keluargamu dari siksaan api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah uid 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang wakuduha, yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu, orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka menjadi bahan bakar di sana. Dan di sana juga ada malaikat yang ghiladun syidad, yang dia bertabiat kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat tersebut disifati Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak menyelisihi, tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu bekerja sesuai dengan perintah Allah. Mereka menyiksa orang-orang penghuni neraka. Dan seperti itu, tabiatnya keras dan kasar. Nah, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, janganlah kalian mengemukakan udzur pada hari ini ya. Nah, tidak ada udzur lagi di hari itu atas kekafiran yang telah mereka lakukan. Nah, sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian kerjakan di dunia. Naam. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, wajib bagi setiap manusia untuk mendidik diri dan keluarga mengerjakan amalan-amalan yang bernilai ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari api neraka. Naam. Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian nanti akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Al-imamu ra'i mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pemimpin, seorang imam, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin jamaahnya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, maka dia akan ditanya wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia akan ditanya kenapa keluarganya berbuat kemaksiatan, kenapa keluarganya tidak mengerjakan sholat, kenapa keluarganya seperti ini dan seperti itu yang membuat keluarganya jatuh ke dalam api neraka. Maka seorang laki-laki, seorang ayah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia perbuat, atas apa yang telah dia didik kepada keluarganya. Apakah dia akan menyelamatkan ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka dan masukkan ke dalam surga, atau kebalikannya. Nah, tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, dia adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dia adalah yang bertanggung jawab, yang banyak berada di rumah, bertanggung jawab atas pendidikan, akhlak dan juga akidah dan juga ibadahnya anak-anak mereka. Maka ini tanggung jawab seorang ibu juga. Maka dia akan ditanya kenapa anaknya menjadi seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya,
Ya, kesesuaian antara tabiat malaikat neraka dengan azab neraka. Nah, mereka keras dan kuat. Nah, yang keempat, hari kiamat bukan waktu diterimanya uzur ya. Nah, la ta'tadirul yaum, jangan engkau minta udur pada hari ini karena udah nggak laku lagi. Yang kelima, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, dan mereka mempunyai tugas yang banyak. Nah, di antara tugasnya adalah sebagai penjaga neraka dan juga ada juga penjaga surga. Dan semuanya memiliki kesamaan, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, anjuran untuk bertaubat. Nah, anjuran untuk bertaubat. Nah, kullu bani Adam khata' wal khata'i atawabun. Semua bani Adam itu berbuat masalah. Ketika dia mengajak atau lalai terhadap apa yang dia pertanggungjawabkan, maka segeralah dia bertobat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum, maka dengan naam dengan taubat tersebut diharapkan Rob kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu. Naam, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir indah. Naam. Yauma la yahzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Naam. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Wabi aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Naam, dan ampunilah kami. Naam. Maka ini adalah suatu penghargaan bagi kaum mukminin yang dia bertobat dengan taubatan nasuha. Yang pertama, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian diberikan cahaya di depan mereka dan juga di sebelah kanan mereka. Dan juga mereka mengatakan, yaqulu rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Naam. Dan ayat yang selanjutnya, ya ayyuhal nabi yujahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim, wahai nabi, naam, jihadilah, perangilah orang-orang yang menampakkan kekafirannya, perangilah mereka. Naam, dan juga orang-orang yang menutupi kekafirannya dengan naam Islam tapi dia berbohong, yaitu orang-orang munafik. Naam. Waghlud alaihim, dan bersikap tegaslah terhadap menjihati kedua kelompok tersebut. Ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat bagi kedua golongan ini, kafir dan juga munafik, adalah di neraka jahannam. Naam, dan itulah wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Naam. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, wajibnya bertaubat. Naam. Yang kedua, taubat nasuha adalah taubat dengan menjalankan perkara ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu yang kayak gimana sih? Yang pertama, meninggalkan perbuatan maksiatnya. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu namanya taubatan nasuha. Naam. Yang ketiga, taubat yang benar merupakan sebab pengampunan dosa dan masuk surga. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika la ya wa atubu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap pagi dan sore kita baca itu. Bertobat di pagi hari atas dosa yang telah kita lakukan di malam hari. Dan bertobat di sore hari atas dosa yang kita lakukan di siang hari.
Nah, yang keempat, pada hari kiamat akan nampak kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman. Mereka diberikan cahaya. Nah, sehingga orang-orang kafir dan orang-orang munafikun melihat atas apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan bagi orang-orang mukmin. Yang kelima, disyariatkannya jihad terhadap orang-orang kafir dengan keterangan dan menakut-nakuti. Nah, ini jihad bahasanya panjang ya. Nanti insya Allah, jadi kalau di sini yang dimaksud adalah jihad dalam peperangan, maka itu harus sesuai dengan perintah dari waliul amr yang sah. Tidak sembarang jihad yang disuruhkan oleh ketua-ketua atau kelompok-kelompok tertentu, bukan. Nah, di sini dalam hal ini Pak Jokowi sebagai presiden waliul amr yang sah, jika memerintahkan jihad kepada warga Jajar namanya, santri putra JIC Surakarta jihad sana ke Papua melawan KKB apa itu yang di jihadi TNI itu ya, KKB ya, kelompok apa gitu. Di Papua lah itu harus berangkat kalau kayak gitu. Saat ini saudara kita yaitu ya TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sedang berjihad melawan kelompok pemberontak yang ada di Papua. Itu namanya jihad, itu jihad yang sah insya Allah ta'ala, mati syahid insya Allah. Nah, itu namanya jihad, bukan membunuhi orang-orang kafir yang mereka beribadah di tempat-tempat peribadatan mereka yang mana sudah dilegalkan oleh pemerintah kita di Indonesia ini. Mereka mendapatkan jaminan keamanan oleh undang-undang yang sah. Maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Kemudian ayat yang bagian yang terakhir insya Allah ini ya, sepertinya sih terakhir. Ini terakhir menceritakan tentang hidayah. Hidayah, bahwasanya hidayah ini bukanlah datang dari orang-orang yang terdekat kita, bukan. Hidayah ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira di pertemuan yang selanjutnya saja ya, kayaknya ini panjang ini. Sekali lagi habis itu selesai. Kemudian untuk kisi-kisi ujian akhir sekolahnya antum belajar untuk pelajaran tarikh. Saya tidak akan memberikan kisi-kisi berupa tulisan ya. Ini dengerin aja. Yang dengerin berarti punya informasi kisi-kisi. Kalau nggak nyimak ya berarti nggak punya informasi kisi-kisi. Yang pertama, pelajaran tarikh, pelajarannya itu di 50% ya, 50% soal saya ambil dari Khulasath Nurul Yakin yang ada di buku ya, yang plek ada di buku. Kemudian 25% saya ambil dari Tarikh Khulafaur Rasyidin. 25%-nya lagi saya ambil dari pelajaran Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Sudah itu saja. Kemudian pelajaran fikih. Pelajaran fikih nanti banyak tidak sebanyak yang kelas 9, tidak begitu banyak yang terutama yang penting adalah nanti yang keluar fikih tentang toharoh, fikih sholat, zakat, puasa. Setelah itu baru ketambahan fikih kelas 9 yang mungkin nanti akan saya rinci pelajaran kisi-kisi fikihnya di audio selanjutnya ya. Pokoknya simak terus audionya. Saya tidak akan kasih kisi-kisi secara tertulis. Untuk pelajaran tafsir insya Allah saya juga akan kasih di audio setelahnya. Di pelajaran selanjutnya. Yang jelas tidak semua saya keluarkan, hanya surat-surat tertentu.
Nah, di kelas 9 ini yang pasti akan keluar adalah Quran surat At-Tahrim. Nah, surat At-Tahrim. Nah, kemudian ya catat aja ya. Surat At-Tahrim, kemudian surat Al-Mulk, kemudian surat Al-A'la. Sementara tiga itu dulu. Nah, insya Allah nanti ya tambah, tapi di audio setelahnya. Mungkin besok akan saya berikan kelanjutannya. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.